Selamat malam jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita siap untuk diberkati oleh firman Tuhan pada malam ini. Ya, kita bukan sekadar mendengar, tetapi firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. Kebenaran firman Tuhan adalah berkuasa. Kebenaran firman Tuhan kalau kita lakukan bukan sekadar mendengar, tetapi kita tanam di dalam hati kita, itu dapat mengubah pribadi seseorang menjadi semakin hari semakin seperti Yesus. Amin. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman dengan tajuk yaitu saya mau tetapi saya tidak mampu. Ya, saya mau tetapi saya tidak mampu ataupun saya tidak bisa, saya tidak boleh, saya tidak sanggup. Pasti kita sebagai manusia kita punya kerinduan. Kita punya keinginan, kita punya mimpi, kita punya apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali juga kerinduan kita, kemauan kita, kita sadari bahwa itu adalah mustahil. Itu seringkali dalam kita pikir bahwa kerinduan kita, apa yang kita inginkan, kelihatannya tidak mungkin terjadi. Tetapi pada firman Tuhan hari ini saya ingin kita diberkati bahwa kita pulang dari tempat ini berkata bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Yang mungkin dengan kekuatan kita, yang mungkin dengan kemampuan kita, kepandaian kita, kita tidak boleh. Tetapi percaya bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita yang memampukan kita. Nah, hari ini kita akan lihat Keluaran 14. Kita akan lihat Keluaran 14, ini adalah kisah tentang perjalanan Israel keluar daripada Mesir. Mereka sudah berdoa bertahun-tahun, mereka dari datuknya, dari moyangnya, dari datuknya sampai bapak mereka. Mereka diperbudakkan oleh Mesir, mereka diperhambakan oleh Mesir. Mereka dikerja paksa bahwa tak ada satupun yang dapat menyenangkan. Ya, kita boleh lihat bahwa Mesir begitu kejam dengan orang Israel. Dan mereka harus bekerja bertahun-tahun dengan penderitaan. Mereka bekerja bukan bekerja dapat gaji, saudara. Mereka bekerja di Mesir adalah sebuah perbudakan. Dan kita lihat bahwa jawaban mereka, doa mereka Tuhan kirim melalui Musa. Ya, Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan mendengar seruan mereka. Mereka ingin merdeka daripada Mesir. Mereka ingin keluar daripada Mesir. Dan Tuhan mengirimkan hambanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan lakukan banyak perkara yang mukjizat di Mesir. Ya, Tuhan mengirimkan tulah. Dan akhirnya Firaun menyerah. Firaun berkata, oke. Saya akan bebaskan kamu. Kamu boleh keluar daripada Mesir. Tetapi dalam perjalanan mereka keluar daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan, Firaun berubah pikiran. Firaun berubah pikiran dan akhirnya dia berkata pada tentaranya. Di situ firman Tuhan bercatat ada 600 tentara berkuda. Ya, bukan sekedar tentara berkuda tetapi juga kereta kuda untuk mengejar bangsa Israel. Dan kita hari ini kita akan lihat Keluaran 14 ayat 9. Di mana keadaan, di mana sepertinya Tuhan sudah menjawab doa mereka. Tuhan sudah menjawab doa bangsa Israel. Tetapi kita lihat di berikutnya ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, mengejar orang Israel dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata pada Musa, apakah kerana tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar ke Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu, di Mesir janganlah mengganggu kami. Biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Luar biasa kan, mereka beratus tahun diperbudakkan oleh Mesir. Dan Tuhan menjawab. Dan Tuhan membebaskan mereka. Mereka lagi having fun, mereka lagi baru pesta. Wow, kita sudah merdeka, kita sudah lagi tidak diperbudakkan oleh Mesir. Wow, kita akan pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita. Di situ kita akan bercucuk tanam, di situ kita membangun rumah. Mereka sudah punya impian, mereka sudah punya gambaran bagaimana mereka akan tiba di tempat perjanjian Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mereka dikejar oleh tentara Firaun. Kalau kita lihat ayat yang kita bacakan tadi, bahwa Firaun bukan dengan berjalan kaki mengejar mereka, tetapi dengan apa? Kuda dan kereta. Kuda dengan kereta. Wow, ini bukan tentara yang sembarangan, ya. Untuk melatih askar, ya, itu perlu waktu, betul tidak? Melatih seorang askar, kalau kita lihat di camp tentara, perlu waktu. Ya, perlu waktu untuk menjadi tentara yang hebat. Tetapi ini bukan sekedar tentara yang biasa, tetapi tentara berkuda. Nah, tentara berkuda itu bukan sekedar tentaranya dilatih, bukan askar saja dilatih, tetapi kudanya dilatih. Dan bersama dengan kereta. Wow, ini adalah bukan tentara yang main-main, saudara. Nah, kalau kita lihat di posisi bangsa Israel adalah di mana berkemah di tepi laut. Ya, dalam bahasa Inggris Red Sea, di dalam bahasa Indonesia adalah Laut Tebrau. Kalau kita bisa lihat petanya, bahwa di mana saudara bisa lihat arrow warna hijau itu perjalanan mereka dari Mesir. Dan mereka belok ke gunungnya, ke Migdol, dan mereka berkemah di kemah yang ke-8 hari. Nah, saudara bisa lihat bahwa di sekeliling mereka terperangkap. Ya, bangsa Israel tidak tempat untuk lari. Di depan ada Laut Tebrau. Ya, di depan ada Laut Tebrau. Dan mereka kalau mau lari ke belakang, di situ ada apa? Namanya gunung. Bangsa Israel, mereka bukan anak-anak muda yang keluar daripada Mesir. Saudara harus tahu, mereka ada anak kecil. Mereka ada orang tua. Ya, dan bagaimana mereka lari ke gunung. Dan di situ juga dalam arrow yang hijau itu adalah perjalanan juga tentara Firaun, tentara Mesir yang akan menghampiri mereka. Jadi mereka lihat di sekeliling mereka. Mereka lihat di depan, mereka lihat di belakang ada gunung, mereka lihat di depan ada Laut Tebrau. Dan mereka lihat juga ada tentara Firaun mengejar mereka. Mereka bingung. Mereka tidak tahu. Kalau saudara lihat bahwa ketinggian gunung itu bukan gunung Seri Alam, ya. Saudara lihat di Seri Alam yang kebanyakan kita pernah hiking di sana. Tetapi ketinggian gunung ini adalah 700 meter, hampir 1 km. Hampir 1 km ketinggiannya sangat tinggi dan tidak mungkin mereka boleh lari melalui gunung. Dan juga mereka lihat di depan mereka ada Laut Tebrau. Ini adalah padang gurun, tidak ada pokok, ya, tidak ada tanaman, tumbuhan yang mereka bisa buat untuk jadi bot, ya. Oh, kita buat jadi perahu lah untuk lari, tidak ada. Dan juga mereka saat mereka keluar daripada Mesir, mereka tidak bawa senjata. Mereka tidak bawa senjata, mereka tidak ada pisau, mereka tidak ada tombak. Satu senjata yang mereka miliki, ya mungkin senjata potong sayur adalah, senjata potong daging adalah, tetapi itu hanya pisau yang kecil. Bagaimana mereka boleh lawan dengan Mesir? Bagaimana mereka dapat lawan dengan tentara Mesir yang berkuda dengan keretanya? Seringkali mereka mungkin berkata, ya, kan Tuhan sudah janjikan kepada kita. Apakah Tuhan ini tinggalkan kita? Apakah engkau Musa sengaja untuk kami mati di sini? Mereka berkata bahwa ya lebih baik kami diperhambakan. Buat apa kamu bawa kami jauh-jauh ke tempat ini? Untuk kami mati. Untuk kami
dibunuh di padang gurun. Seringkali juga kerinduan kita di saat kita hadapi situasi yang mungkin sangat mustahil. Mungkin perkara yang kita hadapi, masalah, tantangan kita hadapi. Seperti bangsa Israel, kita tidak tahu untuk berbuat apa. Ya, kita tidak tahu untuk berbuat apa. Ada keadaan yang dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu mau buat apa. Masalah terlalu besar, hutang terlalu banyak. Ya, masalah keuangan, masalah keluarga, kelihatannya tidak mungkin deh. Dan kita berkata, tidak tahulah apa kita buat. Mereka melihat ketika mereka menoleh, melihat situasi yang mereka hadapi. Tampaklah Mesir, mereka sangat ketakutan. Dalam bahasa Ibrani bukan sekarang kata takut, tetapi mereka panik. Mereka panik, mereka berteriak. Mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Musa, mereka tidak tahu. Kadang-kadang situasi kita rasakan bahwa saya tidak punya kekuatan Tuhan. Saya tidak punya jalan keluar, saya tidak punya strategi. Kalau lihat masa depan saya, kalau saya lihat ekonomi negara ini, ya kayaknya tidak ada harapan. Saya tidak tahu mau buat apa. Ya. Ada sempat saya lihat sebuah research ya, meneliti ya berapa kos membesarkan anak ya. Karena lagi planning mau menikah kan, harus pikir juga kan berapa kos untuk membesarkan anak di Malaysia. Ya. Saya lihat, yuran tadika, ya kan, yuran makan, hitung-hitung. Wow, gaji saya tidak cukup untuk membesarkan anak, ya kan. Gaji saya yang ada pada dia tidak mungkin melihat anak. Kadang-kadang kita berkira-kira, ya kan. Kita berkira-kira kos sekolah berapa, kos sewa rumah berapa. Kadang-kadang kita katakan, semakin planning, semakin pusing. Ya kan? Semakin mempersiapkan, semakin tak ada harapan deh. Ya. Pernahkah saudara hitung-hitung? Ya, kadang ada sampai saya boleh katakan membesarkan seorang anak itu boleh sampai jutaan ringgit, saudara. Ya, kalau kita hitung dari sen ya, dari kita kasih mereka makan, beli susu, beli pesekolahkan mereka, itu boleh sampai jutaan ringgit kalau kita perhatikan. Kita hadapi ya mungkin kalau kita lihat ke depan. Tidak tahu mau buat apa. Sebab itu baru-baru ini di China, anak-anak muda ada terkenal namanya, bukan activity lah, tapi apa, hidup memilih laying flat. Dalam bahasa Inggrisnya laying flat, saya lupa bahasa Cina apa. Artinya tidur tidak berbuat apa-apa. Baring tidak berbuat apa-apa. Jadi mereka, ada anak muda kebanyakan di China, mereka give up untuk bekerja. Karena bagi mereka kalau hitung kos sewa, kalau hitung kos hidup sehari-hari, kayaknya lebih baik kami jadi orang pengemis deh. Ya. Jadi mereka berkata itu, lebih baik kita tidak mau sewa rumah, kami tidur di tepi jalan. Ada kebanyakan mereka guna kereta elektrik. So mereka ada kereta elektrik di China, kereta elektrik sangat murah. Jadi kereta elektrik itu berbeda dengan kereta biasa. Biasanya kalau pasang aircon, kalau pasang itu elektronik itu boleh tahan lama lah. Jadi mereka tinggal di dalam kereta mereka. Jadi mereka pergi ke stasiun cas, mereka cas kereta mereka dan mereka hidup, makan, tidur di dalam kereta. Jadi banyak anak muda di China itu mereka sudah give up. Mereka main game, mereka hidup mereka dari pagi sampai malam main game, mereka enjoy dengan kawan-kawan mereka dan mereka tidak perlu pikir berduit sewa, mereka tidak perlu pikir apa yang mereka persiapkan untuk masa depan. Mereka pilih untuk laying flat, artinya tidak berbuat apa-apa. Iya, di luar sana orang sudah give up, justru di US kamu jadi orang yang homeless, pengemis lebih baik daripada kamu bekerja. Ya, karena ada subsidi kerajaan. Ada subsidi daripada bantuan, daripada NGO. Jadi mereka, kalau kita lihat di negara-negara yang modern, negara-negara yang banyak peluang pekerjaan. Ya kalau kita lihat peluang pekerjaan banyak. Tetapi banyak juga pengemis, kenapa? Mereka give up. Buat apa kami pikir tentang kehidupan
masa depan. Kita tidak tahu berbuat apa. Mereka tidak tahu berbuat apa. Dan mereka juga menyalahkan Musa. Mereka menyesali rencana Tuhan. Kadang-kadang di dalam kita ketakutan, di dalam kita panik, kita juga hati-hati ya dengan hati kita. Kadang-kadang kita menyalahkan, itulah ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Inilah yang kami hadapi. Iya, kalau saya di luar Tuhan, tak mungkin saya hadapi perkara ini. Kita salahkan Tuhan, mereka salahkan pemimpin rohani Musa. Mereka berkata bahwa lebih baik deh kami diperhamba daripada orang yang merdeka. Lebih baik kita di Mesir. Mereka katakan lebih baik kami jadi hamba. Sangat sedih saudara, banyak anak Tuhan ketika hadapi masalah yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka memilih untuk menyerah ataupun meninggalkan Tuhan. Ya kita katakan dia masalah betul-betul besar, masalah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi maukah di dalam persoalan itu kita percaya bahwa kita tinggal di dalam kuasanya Tuhan. Kita mungkin mengandalkan kekuatan kita mungkin mengandalkan kemampuan kita tidak mampu. Semakin kita hitung, semakin tidak maulah saya menikah, ya kan? Semakin kita hitung, tidak maulah saya rencana masa depan. Semakin kita hitung, tidak usahlah saya bekerja. Buat apa bekerja? Gajinya cuma sedikit. Buat apa saya sekolah tinggi-tinggi? Kan banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi tak ada pekerjaan. Ya kan? Buat apa saya masuk college? Bukan apa saya masuk university. Saudara, kita adalah orang yang berbeda, katakan amen. Kita adalah orang yang berbeda, kita bukan orang yang mengandalkan hanya kita punya sertifikat, hanya mengandalkan kita punya diploma, degree, tetapi kita miliki Tuhan. Amen. Kita miliki Tuhan, kita sertai Tuhan di dalam rencana hidup kita. Itu sebabnya kita dapat menghadapi hari esok. Amen. Musa katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan apa? Diam saja. Tuhan berperang kepadamu kan kamu diam saja. Ya diam saja bukan berkata tidak buat apa-apa lah. Oke ya, seperti anak muda di China itu ya, tidur, makan, main game ya. Tidak, maksudnya diam di saja ini berarti bahwa tinggal tenang di dalam Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Ya, bersandar kepada kuasa Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiran planning kita, kepandaian kita. Tetapi di dalam Tuhan. Seringkali Pastor Winifred, dia berikan perspektif dia ya, kesaksian tentang bagaimana adik saya Widi, kami boleh sekolah di Australia. Tapi kalau saya sebagai abang, sebenarnya dalam hati saya katakan, susah lah, tidak mungkin lah adik saya boleh diterima di masuk sekolah Australia. Karena apa? Saya dengar dari kawan saya sempat sharing bagi dia, adik saya lagi apply visa dan sebagainya untuk sekolah di Australia. Saya dengar bahwa dari kawan saya, untuk sekolah di Australia, itu perlu duit deposit at least RM50,000. Itu dengar ya, dan saya coba research di berita, ya betul. Di berita baru umumkan kalau untuk sekolah di Australia itu perlu deposit RM50,000. Saya sebagai abang dalam hati saya lihat ibu bapak kami sekeluarga setiap pagi kami berdoa untuk planning adik saya untuk sekolah Australia. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, 3 tahun. Saya hampir katakan, Tuhan ini kayaknya tidak mungkin deh. Ya, untuk deposit untuk kami miliki RM50 itu mana kami mau cari. Tetapi herannya saudara, ketika kami apply visa, dan kami pergi ke KL, bolak-balik pergi KL, orang immigration, orang yang pegawai immigration yang mengurus visa sama sekali tidak tanya duit deposit. Saya heran. Di berita saya tengok harus bayar, ya kan harus punya. Tetapi ketika kami apply dan kami mengurus visa adik kami, sama sekali pertanyaan ini
tidak disampaikan kepada kami. Saya katakan, apakah orang itu tidak tahu ya? Apakah orang ini tidak tahu bagaimana mengurus? Tapi Tuhan buka jalan. Itulah Tuhan buka jalan. Ya, menurut berita, dengar kata-kata orang lain, kata-kata jiran kita, kata-kata saudara kita, kata-kata mungkin orang yang terdekat kita boleh tawar hati. Kita mau give up, kita mau berserah. Ya, baik kita diperhambakan oleh Mesir lah, kita tinggalkan Tuhan lah. Tetapi Musa berkata, Tuhan akan berperang bagi kamu. Artinya apa? Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Tuhan akan berperang, artinya Tuhan maju di depan kita. Dia akan melangkah, dia akan membuka jalan, dia akan membuka tingkap, dia akan membuka pintu bagi masalah persoalan yang kita hadapi. Amin, puji Tuhan, pada hari ini adik saya dapat sekolah di Australia, itu adalah sebuah kesaksian. Saya tidak pernah rasa sombong, karena apa? Saya tahu iman saya sangat kecil. Ya, saya sempat kasih tahu adik saya, sudahlah Widi, kamu sekolah dekat KL situ saja, dekat di Selangor itu kan banyak sekolah musik. Saya sempat bicara dengan adik saya, sudahlah tak perlu cita-cita tinggi-tinggi. Tapi adik saya sangat kagum bahwa, Wilson, kenapa kamu ngomong gini? Kamu tak punya iman. Saya oke lah, sejak hari itu saya tidak mau kecilkan iman adik saya. Jujur bahwa saya memiliki iman yang kecil. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan buka jalan, iman sekecil apapun, Tuhan menghargai dan Tuhan menjawab doa kita. Amen. Kita tidak tahu untuk berbuat apa-apa. Di saat tidak tahu kita berbuat apa-apa, tinggallah tenang, bersandarlah di dalam kuasanya Tuhan. Amen. Yang kedua, bangsa Israel mereka menoleh. Ya, mereka melihat di belakang mereka, melihat di sekeliling mereka, melihat di depan mereka. Mereka katakan tidak ada jalan keluar. Yang kedua, yang pertama tadi kita tidak tahu berbuat apa. Yang kedua, seringkali kita hadapi masalah, kita tidak dapat melihat jalan keluar. Kita sama seperti bangsa Israel, kita tidak dapat melihat. Tuhan sudah pernah berjanji, Tuhan sudah meletakkan impian, Tuhan sudah meletakkan firman dalam kehidupan kita. Tetapi karena ketakutan, kita tidak dapat melihat. Saudara, untuk dapat melihat ini sangat penting. Bukan melihat dengan mata yang secara jasmani. Tapi bagaimana kita melihat persoalan hidup kita, itu sangat-sangat mempengaruhi dan memiliki impak dan dampak yang sangat besar. Bangsa Israel saat mereka melihat orang Mesir, saat mereka melihat tentara Firaun, mereka berkata bahwa ya sudahlah. Ya baik kita jadi hamba lagi. Lebih baik kita menyerah deh, lebih baik kita give up. Mereka tidak dapat melihat seperti Musa. Bahkan saat mereka di pintu tanah perjanjian dan Musa mengirim 12 pengintai. 10 mengintai katakan kita ini adalah belalang. Mereka itu adalah giant, mereka itu adalah raksasa. Kita hanya belalang. Hanya Yosua dan Kaleb. Mereka melihat dengan cara yang berbeda. Kita lihat bahwa cara kita melihat persoalan hidup kita, masalah kehidupan kita, itu memiliki peranan yang sangat besar. Kita lihat kisah Abraham. Abraham Tuhan berfirman kepada dia. Dan cara Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia memiliki keturunan. Kita lihat di Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham. Saya pernah berkhotbah tentang ayat ini. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya. Serta berfirman, coba lihat ke langit. Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Tuhan berkata, berfirman kepada Abraham, coba lihat ke atas. Coba lihat ke langit.
Apa? Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Bagaimana kita melihat kehidupan kita? Bagaimana kita melihat diri kita? Persoalan kehidupan kita. Bagaimana kita melihat? Apakah kita melihat seperti orang Israel? Kami ini belalang. Kami ini kecil, kami ini tidak berguna. Kami tidak ada apa-apanya. Kami ini tidak mungkinlah, kami ini adalah orang yang minoriti. Saya ini miskin. Saya di keluarga yang miskin. Saya keluarga dari kampung. Sudahlah. Apa mau lihat-lihat lagi? Kadang-kadang kita lihat diri kita. Kadang-kadang bukan Tuhan yang tidak mampu, tidak berkuasa. Tetapi kita sendiri yang sabotage, yang menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat cara kita melihat diri kita. Bukan saya berkata kita menjadi orang yang sombong. Bukan saya berkata kita menjadi orang yang hidungnya tinggi, yang lalu melihat orang lain dengan rendah. Bukan saya mengajar kita menjadi orang yang narsistik. Ya, narsistik artinya selalu tentang diri dia, selalu tentang dia. Bukan. Tetapi apakah cara kita melihat sesuai dengan cara Tuhan melihat dalam kehidupan kita? Bagaimana Tuhan melihat persoalan hidup kita? Bagaimana Tuhan melihat masalah kehidupan kita? Bagaimana Tuhan melihat keluarga kita? Bagaimana Tuhan ingin melihat keuangan kita? Apakah dia senang dengan kita selalu berkekurangan? Tidak kan? Dia Tuhan yang baik. Dia bagaimana dia melihat tantangan kehidupan kita? Saya mengajar anak-anak muda saat mereka melayani, ya. Tidak pedulilah melayani di mana. Kita beri yang terbaik. Waktu di ibadah gabungan, persekutuan gereja-gereja bahasa Malaysia, saya sengaja pilih kami gereja sisi Kota Amasai ambil alih di bagian usher. Ya, di bagian usher. Kenapa? Semua gereja yang lain mereka pilih mau melayani, bukan saya pandang rendah lah, tapi saya berikan mereka kesempatan. Ya, ayo kamu ambil alih di bagian praise and worship. Ya, ayo kamu gereja, kamu ambil di bagian yang dancer, di bagian yang pentas lah, yang kelihatan orang. Dan saya sengaja, saya ambil keputusan, saya mau ambil alih. Kita sisi Kota Masai, anak-anak muda ambil alih usher. Ya, kenapa? Usher seringkali ya yang terakhir lah, pelayanan yang terakhir. Kalau tak ada yang tidak dapat melayani praise and worship, oke lah kamu jadi usher. Tuhan letakkan hati, Wilson, kamu berikan kesempatan bagi gereja-gereja yang mungkin kecil, gereja-gereja yang sebelum ini berikan mereka kesempatan untuk melayani praise and worship. Tadi saya kumpul lah anak-anak muda. Ayo, kita walaupun tak melayani praise and worship, kita tak melayani di pentas, ya kelihatan banyak orang, kita melayani di belakang pentas, tempat yang orang tidak lihat, yaitu sebagai usher. Dan kita berikan yang terbaik. So sepanjang 3 hari itu kami melayani, ya saya melihat bahwa pelayanan ini bukan pelayanan yang kecil. Saya melihat pelayanan usher ini dapat mempengaruhi suasana. Kadang-kadang kita pikir harus pengkhotbah yang hebat, harus pemain musik yang hebat, penyanyi yang hebat. Tetapi saya percaya juga cara kita welcome orang, cara kita say hello kepada orang, cara kita sanggup orang dapat mengubah atmosfer di KKR, di konferensi ini. Dan kami lakukan yang terbaik. Ya, seperti ada Samuel di belakang tuh, di suaranya paling kuat itu ya, dia jerit-jerit di sepanjang usher ya, dia untuk welcome orang. Dan semalam pada minggu hari Selasa yang lalu kita ada postmortem, kita ada berikan di feedback dan discussion untuk tahun depan. Dan saya bukan sombong, saya bukan tinggikan nama gereja ini, tetapi setiap
komite yang mereka katakan apa kelebihan dan perubahan yang baik di konferensi tahun ini adalah usher. Ya, mereka katakan usher tahun ini sangat wow. Bandingkan tahun lepas, bandingkan konferensi sebelum ini, kami dapat rasakan bahwa lewat usher, suasana ibadah KKR itu berbeda. Ya, saya tahu ada doa jemaat, tapi mereka berikan salah satu semua katakan usher adalah yang terbaik. Jadi saya katakan bahwa cara kita melihat pelayanan kita, cara kita melihat pekerjaan kita, bagaimana kita melihat? Hanya kerja biasa-biasa. Saya hanya kerja sebagai cleaner, saya hanya kerja sebagai tidak ada pangkat pastor. Tapi tahukah saudara? Kalau cara kita melihat pekerjaan kita dengan perspektif yang berbeda, Tuhan hargai iman kita. Tuhan hargai kita punya antisipasi, ekspektasi kita. Tuhan hargai kita punya semangat kita. Dan dia memberkati perkara tersebut. Walaupun pekerjaan kita kecil, walaupun tidak ada pangkat, walaupun kita mungkin bukan orang yang terpandai, tetapi kita mengandalkan Tuhan, cara kita melihat berbeda. Tuhan dapat memberkati. Tuhan dapat melakukan yang kita tidak pernah lihat. Amen. Sebab itu jangan pandang kecil. Jangan pandang rendah. Tuhan berkata kepada Abraham, lihat ke atas. Saat itu Abraham dia tidak punya apa-apa. Dia hanya tinggal di kemah. Dia tidak punya anak. Tapi Tuhan berkata, lihat di atas. Maukah kita lihat di atas? Lihat kepada Tuhan situasi keadaan hidup kita. Amen. Melihat keluarga kita dengan iman. Kita percaya bahwa bukan sebelum seperti ini. Sebelum Tuhan ingin mengubah keadaan kita, Dia ingin mengubah cara kita melihat. Amen. Sebelum dia ingin mengubah keadaan kita, persoalan hidup kita, dia ingin mengubah cara kita melihat keadaan. Apakah iman kita timbul? Di saat pandangan kita, perspektif kita berubah, iman pasti timbul. Amen. Iman pasti timbul. Jadilah seperti Musa di saat mereka terperangkap, di saat mereka tidak tahu kemana, Musa berkata, Tuhan akan berperang bagi kita. There's no way, tidak mungkin Tuhan bawa kita sejauh-jauh ini untuk binasakan kita. Tidak mungkin Tuhan bawa kita daripada dari Mesir untuk prank kita, untuk kita binasa. Tapi pasti Tuhan buka jalan, pasti ada rencana Tuhan. Dan kita lihat Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu. Dan terjadi apa saudara? Terjadi mukjizat yang luar biasa. Tuhan membelah laut Tebrau. Wow, ini mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang mereka tidak pernah lihat. Yang mukjizat yang mereka tidak pernah alami. Mereka tidak alami mukjizat ini kalau mereka tinggal di Mesir. Betul tidak? Kalau mereka tinggal di Mesir, mereka tidak melihat bahwa laut Tebrau dibelah. Demikian juga Tuhan membawa kita keluar, Tuhan membawa kita hadapi persoalan masalah. Bukan untuk kita kalah, bukan untuk kita gagal, bukan untuk kita give up, bukan kita untuk tawar hati. Tetapi di situ kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan, mukjizat Tuhan bekerja. Amen. Di situ ada kesaksian yang muncul dalam kehidupan kita. Di situ ada nyanyian-nyanyian yang baru yang lahir dari kehidupan kita. Disitulah ada kesaksian, ada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat kita mau, tetapi kita tidak mampu, percayalah Tuhan sanggup. Amen. Dia sanggup. Kita akan lihat di ayat yang terakhir. Di Efesus 3 ayat yang ke-20. Kita sama-sama baca, boleh? Mari kita sama-sama baca Efesus 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Boleh katakan amin? Bagi Tuhanlah. Ya bagi Tuhanlah, bukan diri kita. Ya kita, kalau diri kita ya hanya lihat apa yang kita miliki. Apa yang kita mampu. Tetapi bagi Tuhanlah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh. Ya bukan sedikit. Bukan cukup. Tetapi jauh lebih, wow sudah jauh lebih lagi. Oke, saudara, jauh lebih dan apa? Banyak. Oke, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Wow. Ini bicara tentang kadang-kadang kita doa bagi Tuhan, ya Tuhan mungkin terjadi seperti inilah, ya Tuhan mungkin terjadi seperti yang apa yang saya pikirkan, apa yang timbul dalam hati saya. Jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita inginkan. Kita mungkin hanya pikiran yang sempit, pikiran yang kecil. Tapi jawaban Tuhan adalah no. Saya mau berikan jawaban yang jauh lebih banyak. Baik daripada apa yang kamu pikirkan. Yang kita doakan. Yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amen. Ada kuasa anak-anak Tuhan. Ada kuasa di dalam kita sebagai anak Tuhan. Kita jangan pandang rendah, kita jangan melihat diri kita kecil. Tapi ada kuasa, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin bersaksi kisah seorang anak Tuhan. Mungkin saudara pernah dengar namanya. Yaitu namanya Idris Jala. Ya, dia adalah seorang dari Sarawak, dari Kelabit. Ya. Jadi Idris Jala ini saya baca kesaksian hidupnya sangat menarik saudara. Di tahun 2005 Malaysia Airlines dihadapi krisis. Ya di 2005 Malaysia Airlines hadapi krisis. Mereka kerugian dan mereka tidak dapat untung. Mereka tidak dapat keuntungan ini selalu tidak dapat menutupi apa yang menjadi kerugian mereka. Jadi mereka rugi dalam 9 bulan. Di tahun 2005 itu adalah 400 juta saudara. Jadi 400 juta mereka dalam 9 bulan rugi terus. Dan mereka dikatakan oleh pakar ekonomi, oleh pakar yang menyelidiki tentang Malaysia Airlines ini. Mereka katakan tahun depan mungkin April akan pasti bankrupt. Jadi mereka tidak ada harapan ya bagi company ini. Selalu ada rasuah, selalu ada di dalam Malaysia Airlines ini selalu ada duit yang bocor dan sebagainya. Jadi kemungkinan Malaysia Airlines akan bankrupt dan 20,000 orang kehilangan pekerjaan. Saudara bisa bayangkan 20,000 orang mungkin potensi resiko kehilangan pekerjaan. Jadi di tahun 2005 itulah dalam krisis itu tak ada orang mau terima ya sebagai CEO untuk di Malaysia Airlines ini. Semua orang lari, semua orang keluar tidak mau invest tentang Malaysia Airlines ini. Dan Idris Jala katakan ya. Ya Idris Jala katakan ya dengan jawatan ini sebagai CEO yang baru. Bahkan di dalam interview orang tanya, kenapa kamu mau terima untuk menjadi CEO di Malaysia Airlines di 2005? Dia katakan ini adalah sebuah panggilan saya untuk melayani negara Malaysia. Jadi dia katakan ini adalah panggilan. Dia tidak sebut panggilan Tuhan, tapi saya yakin sebagai orang Kristen, dia katakan ini adalah panggilan Tuhan untuk saya melayani Malaysia melalui sebagai jawatan CEO di Malaysia Airlines. Jadi ketika dia mengambil sebagai peranan CEO Malaysia Airlines, dia punya planning adalah untuk kurangkan kos. Ya, bagaimana untuk kurangkan kos kerugian ini?
Dia ketemu juga ada orang yang saya katakan orang yang dalam kasih tahu, sebenarnya individu ini selama ini curi duit company. Dan dia pecat orang-orang ini. Dan juga selama di dalam dia sebagai CEO, dia dapat mengurangkan overhead cost sebanyak 40% melalui dia nego dengan company yang menghasilkan kapal terbang. Dia menjual office yang mahal, yang office yang headquarter yang mahal, dia kasih sewa bagi company yang lain. Dan juga dia mengumpulkan semua pekerja 20,000 orang itu untuk memberikan motivasi, memberikan ceramah. Dan juga sepanjang dia sebagai CEO, dia coba memotong perjalanan flight yang tidak menguntungkan, baik pun ke Eropa, ke Afrika. Dia fokus kepada di sekitar Asia yang dapat memberikan keuntungan yang lebih baik. Jadi saudara, di dalam sepanjang dia menjadi CEO, keuntungan AirAsia mencecah 660 million dalam hanya 18 bulan, saudara. Selama ini orang berpikir mungkin dalam 3 tahun lah company ini dapat untung kembali, tetapi melalui Idris Jallah, dia sebagai anak Tuhan, dia katakan ya kepada Tuhan. Dia katakan ini adalah panggilan Tuhan untuk saya melayani di Malaysia Airlines. Dia dapat mengembalikan keuntungan Malaysia Airlines, yaitu 660 million dalam 18 bulan. Dan akhirnya record sebenarnya ini selama ini minus. Akhirnya AirAsia di Malaysia Airlines ini untung 260 million. Dan ketika dia meninggalkan Malaysia Airlines di 2009, dia meninggalkan dalam keadaan keuntungan. Saudara-saudara, saya bisa bayangkan kalau saya letakkan posisi sebagai Idris Jallah di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Di tengah-tengah orang yang majority orang laut lah, ya. Majority orang-orang yang dia kan orang Kristen, apa kamu tolong dia kan? Dia di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan. Company yang selama ini orang katakan tidak mungkin untung. Di tengah-tengah orang yang selama ini rasuah, curi duit company. Ya, tetapi dia tidak give up. Dia tidak give up. Dan saya yakin dia juga minta hikmat daripada Tuhan untuk membawa company ini menjadi diselamatkan. Ya, menjadi untung supaya 20,000 orang dapat pekerjaan mereka tetap ada. Ini adalah kesaksian yang dapat memberkati kita semua. Ya, di tengah-tengah orang yang minority, di tengah-tengah orang yang katakan kita adalah orang-orang yang kecil, yang tidak jumlahnya tidak banyak, mungkin berbeda agama, mungkin berbeda kepercayaan, mungkin background kita bukan dari orang yang kaya. Tapi percayalah bahwa Tuhan kalau dapat pakai Idris Jallah, Tuhan dapat pakai anak-anak Tuhan yang lain, ya diberkati Tuhan. Saya percaya juga Tuhan juga dapat memakai kehidupan kita. Amen. Bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk meninggikan nama kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ingin memanggil pemain musik untuk maju ke depan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan saya pada malam ini. Ya, bahwa percayalah bagi dialah, bagi Tuhanlah dapat melakukan jauh lebih banyak. Tuhanlah yang dapat melakukan. Tuhanlah yang sanggup. Tuhanlah yang mampu. Tuhanlah yang saya katakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia bukan saudara pencipta yang langit dan bumi. Dia bukan saudara Tuhan yang berkuasa. Tapi dia juga Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia Tuhan yang Bapa yang baik. Saya mau tanya bahwa bagaimana kita melihat Tuhan kita. Apakah kita melihat Tuhan kita, Tuhan yang jauh, Tuhan yang kejam, Tuhan yang sibuk, mungkin terlalu sibuk untuk kita. Saya katakan bahwa itu pandangan yang salah.
itu adalah pandangan yang salah, pandangan yang tidak benar. Tapi dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang mengasihi kita. Mungkin kita bertanya pada malam ini, kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa saya hadapi masalah ini? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya hadapi sakit penyakit? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa keluarga saya seperti ini? Saya berharap bahwa kita tidak tinggal di dalam kekecewaan kita. Kita tidak tinggal di dalam kemarahan kita. Tapi kita buka hati pada malam ini. Tuhan, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu kenapa Engkau izinkan. Tapi saya percaya ini bukan akhir hidup saya. Ini bukan akhir kata titik hidup saya dalam hadapi persoalan ini. Ada jalan keluar. Ada jawaban Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan di dalam kehidupan saya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.